Kang, next kontennya ciri-ciri begal dong. Hatur thank you. Menarik juga. Simak terus videonya ya. Sampurasun guys. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Yang selain menjadi tempat dokumentasi seputar perjalanan touring saya, channel ini juga akan membahas tips dan trik seputar dunia touring, dunia otomotif lainnya, terutama kendaraan roda 2. Oke guys, seperti yang sudah dikatakan di awal video, bukan dikatakan sih, dibacakan di awal video. Jadi di salah satu video terakhir saya itu ada yang berkomentar gitu tentang ciri-ciri begal gitu. Konyol sih emang, cuman ini menarik juga kalau kita bahas gitu. Jujur sebenarnya saya juga nggak tahu gitu ciri-ciri begal itu kayak gimana. Belum pernah ngeliat juga dan berharapnya sih kita nggak pernah ketemu sama kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan selama dalam perjalanan touring mungkin. Entah itu touring atau sehari-hari gitu. Nah, nyambung lagi ke masalah komentar tadi, mungkin saya nggak bisa kasih tahu gitu cara lagi ciri-ciri begal itu kayak gimana, karena saya juga belum pernah ketemu, belum pernah lihat, belum pernah ngobrol sama begal. Mungkin pada video kali ini saya akan kasih tahu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau bahkan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, terutama masalah begal gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke lanjut. Jadi kan kira-kira cara apa aja yang biasanya saya lakukan untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi yang pertama itu hindari riding malam. Jadi biasanya kejadian pembegalan itu terjadi pada malam hari gitu kan, yang ya sudah kita ketahui gitu, udah lumrah. Jadi kejadian pembegalan itu terjadi pada malam hari gitu. Daerah sana aman kan jalannya? Sebenarnya kalau mau riding malam aman. Ya. Cuman ya kalau baru pertama kali masuk Medan. Nah bener itu. Masuk Medan, masuk Kalimantan. Ya, masuk Kalimantan. Medan yang kita tempuh belum tahu kan kondisi jalan itu. Gimana, tikungannya Selain gimana. terjadi pembegalan, kenapa kita diusahakan untuk menghindari riding malam itu ya? Karena kalau misalkan kita touring ke daerah lain, ke kota lain, atau misalkan ke provinsi lain, mungkin kita kan nggak tahu gitu kondisi jalan itu kayak gimana, terus penerangannya cukup apa enggak gitu. Nah, dari situ juga sebenarnya kita udah bisa mengambil kesimpulan bahwa ya kalau misalkan nggak kepaksa banget sih ya udahlah, mendingan hindari riding malam itu gitu. Tapi kalau misalkan kita dikejar target, kan tanggal segini saya harus sampai ke kota A misalkan, kan saya besok harus ke kota B gitu. Nah itu ya udah gitu, karena itu terpaksa gitu, karena mengejar waktu juga. Tapi kalau misalkan enggak, usahakan kita menghindari riding malam guys. Kang, kalau misalkan kita terpaksa untuk melanjutkan perjalanan gimana Kang? Solusinya kayak gimana? Bukan solusi sih, ya cara menghindarinya kayak gimana gitu. Nah guys, untuk cara yang kedua itu ikuti iring-iringan mobil. Jadi kalau misalkan kita terpaksa harus melakukan perjalanan malam, ya udah ikuti iring-iringan mobil aja gitu. Jadi seenggaknya kita itu ada teman selama di perjalanan gitu. Apalagi kalau misalkan kita touring sendirian, touring ya 2 motor, 2 unit gitu, 2 nyawa. Saya rasa dengan iring-iringan mobil ini atau iring-iringan sama motor lain bisa bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang bisa menjadi peluang bagi si pembegal mungkin. Ya soalnya yang saya perhatikan kalau di berita itu atau misalkan dengar-dengar itu pembegalan itu terjadi di tempat sepi, terus ya sedikit orang yang tahu gitu kan.
Jadi kalau misalkan kalian terpaksa untuk melakukan perjalanan malam hari, ya udah ikuti iring-iringan mobil tadi. Yang ketiga, percaya pada warga sekitar, guys. Tanya-tanya pada warga sekitar gitu. Biasanya saya melakukan ini tuh kalau misalkan saya lagi ngopi di warung kopi, atau misalkan lagi istirahat di pom bensin gitu. Saya biasanya bertanya dulu gitu, Om, kalau misalkan saya melanjutkan perjalanan malam ini gimana? Tujuan saya ke sini nih gitu. Saya belum tahu rutenya, belum tahu medannya kayak gimana gitu. Biasanya saya selalu bertanya seperti itu, dan saya juga nanya nggak cuman ke satu sumber gitu. Jadi nanyanya itu kedua orang kah atau ketiga orang kah yang bisa memastikan kita, dan kita nggak ragu gitu untuk memutuskannya gitu. Jadi kalau misalkan cuma satu orang, ya mungkin dia udah terbiasa jalan malam atau apa gitu. Jadi kalau misalkan bertanya, ya minimal 3 orang lah, ketiga orang yang ngasih jawaban yang sama. Misalkan, Kang, jalan malam ke sana mah aman kok, aman. Nah, itu kalian bisa langsung gas gitu, lanjut gas, bukan langsung gas gitu aja. Jadi kalau misalkan ada 3 sampai 4 orang yang bilang udah istirahat aja, mending istirahat dulu aja di sini. Nah, itu kalian pertimbangkan lagi gitu. Soalnya ya mau nggak mau warga sekitar tentu yang lebih tahu gitu, yang lebih paham gimana situasi sama kondisi yang ada di perjalanan nanti gitu. Meskipun kayaknya begal juga nggak hadir tiap hari, nggak hadir tiap malam kayaknya gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau misalkan kita udah tanya-tanya ke penjaga kopi, terus atau mungkin ke petugas pom bensin, kita tanyain ke diri sendiri gitu. Apakah kita yakin nggak untuk melanjutkan perjalanan ini gitu. Kalau misalkan, yakinlah nggak akan apa-apa gitu. Nah, ya udah, kalau misalkan mental kalian merasa aman-aman aja, ya udah gas aja lagi gitu sampai nemuin tempat yang ramai atau apa gitu, tempat istirahat yang nyaman. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, saya rasa kalian mendingan stop dan istirahat di tempat yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih bertanya-tanya, aman gak ya? Kalau misalkan masih ragu kayak gitu, ya udah mending jangan diteruskan gitu, guys. Lanjut ke nomor berapa berarti? Nomor 5 ya? Ya udah, nomor 5. Kalau misalkan udah bertanya-tanya terus kalian masih ragu, cari tempat istirahat secepatnya, udah. Gak usah dilanjutin lagi. Soalnya kenapa gitu? Gak usah dilanjutin lagi. Yang pertama, yang mempengaruhi kita lancar di jalan itu ya salah satunya mental gitu. Kalau misalkan udah bertanya-tanya kayak gitu, ya udah berarti mental kita udah nggak siap gitu. Jadi mendingan udah istirahat dulu, cooling down dulu. Gak usah maksain meskipun kalian dikejar target atau misalkan kalian dikejar tanggal atau hari atau apalah itu namanya. Ya udah, daripada kita celaka di jalan, mendingan stop dulu, istirahat dulu, cari pom bensin yang bisa tempat istirahat, atau misalkan izin di warung kopi yang ada tempat istirahatnya, atau bahkan bisa kalian izin ke tempat kayak polsek gitu kan, kayak pelayanan masyarakat kayak gitu, kayak polsek. Nah, itu kalian bisa izin di sana gitu. Nah guys, jadi cara-cara tadi itu suka saya lakukan kalau misalkan saya nggak tahu gitu situasi sama kondisi saat berada di kota atau provinsi yang baru kita lewatin pada saat touring, baru kita lewatin, atau misalkan baru pertama kali kita masuk ke kota atau provinsi tersebut gitu. Jadi saya selalu melakukan beberapa cara tadi. Nah, kira-kira nih kalau kalian itu termasuk orang yang suka nekat dengan mental baja, atau yang suka memperhitungkan dulu sebelum touring gitu.
silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi kalau menurut saya sih kita harus lebih waspada ya. Bukan berarti kita harus takut, karena kalau misalkan kita takut berlebihan itu juga bahaya juga kalau misalkan kita touring. Tapi kalau misalkan kita kepedean juga nggak baik juga gitu. Tapi kita bisa memaksimalkan cara-cara tadi itu ya sebagai upaya kita agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi saat kita berada di kota atau provinsi yang baru kita lewati. Yang pertama kalinya lah kita masuk ke daerah situ gitu kan. Ya permisi dulu lah atau apa gitu. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada saran, atau misalkan ada hal menarik lainnya yang perlu kita bahas, silahkan tulis juga di kolom komentar. Tetap terus pantengin channel Serang Semut Adventure. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hayu gaskeun.